Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Berbahagialah Vicky Naki dan berbahagialah Tuba, sang kekasih hati yang cantik jelita dari Vicky Naki. Ya, saya kemarin semalam lihat lanjutannya itu yang judulnya jalan lagi ke Eropa ya. Jadi Turki itu ada Turki Asia, ada Turki Eropa, dan tinggal diseberangi oleh kapal feri. Wah, indah itu. Jadi yang kita masih heran itu kenapa Vicky kembali janjian sama Tuba itu di stasiun bis ya. Jadi si Tuba dari rumah ke stasiun bis, si Vicky Naki itu dari hotel ke stasiun bis naik Uber. Kenapa dia nggak mau? Vicky Naki itu nggak boleh menjemputnya di rumah. Ini menjadi pertanyaan besar, apakah itu sebuah tradisi dari negeri Turki yang menjaga nilai-nilai Islam, tapi bukankah justru membiarkan anak gadis keluar rumah seharian itu juga menjadi problem dalam perspektif Islam ya kan? Apalagi kita lihat Vicky mulai nakal dia waktu mau ngasih hadiah iPhone yang 13 Pro itu, kan dia suruh si itu balik badan tuh megang ininya sebelah kiri, kan dia pakai baju kaos hijau tuh. Wah, berani megang sekarang dia. Terus waktu jalan-jalan sambil belajar bahasa Turki, dia nepuk-nepuk gitu. Mulai. Jadi kalau menurut Islam ada hal yang harus dilakukan dengan cepat ya. Salah satunya misalnya kalau ada mayit itu harus cepat dikuburkan. Terus kalau ada tamu cepat dikasih minum, kalau ada musafir itu. Jangan diajak ngobrol, cepat dilayani, dijamu. Terus kalau ada utang harus cepat dibayar, ya kan? Terus kalau berbuat dosa cepat tobat. Nah, terus yang terakhir kalau punya anak gadis cepat dinikahkan. Nah, ini persoalan keluarganya Tuba ini kok nggak cepat ya menikahkan si Tuba dengan Vicky Naki. Kan dia sudah kontak langsung tuh mamahnya sama Vicky beberapa kali per telepon, ya kan? Di video yang itu juga begitu kan, lagi makan di restoran Zurna itu kan dia melakukan itu percakapan langsung. Mak, ini Vicky Naki datang lagi nih dari Indonesia. Oh ya, mau ngomong langsung nggak nih sama Vicky Naki, ada di sebelah saya gitu kan. Kira-kira gitu. Tuh berarti udah berkontak langsung kan. Nah, terus si maknya Vicky Naki waktu video sebelumnya juga kan, waktu mereka duduk lagi nyanyi bahasa lagu-lagu Indonesia, kan video call tuh maknya Vicky Naki ke Tuba itu berarti kan udah orang tuanya harus ngambil keputusan cepat tuh menikahkan itu dua sejoli itu biar seru. Nanti terus bawa ke Indonesia, kata maknya di Nanda Badra itu saya lihat kalau orang Turki ke Indonesia boleh, tapi kalau Vicky Naki tinggal di Turki nggak boleh. Berarti kan terus kata bapaknya Vicky waktu Vicky mau berangkat ke Turki yang kedua kali, udah si Tuba tuh bungkus aja Pak kemari. Jadi udah cepet aja dinikahin terus bikin acara pernikahan di mana di Gelora Bung Karno atau di JCC. Kan pasti banyak tuh fan-fannya Vicky Naki dan fannya Tuba datang tuh, seru tuh
ya kan, untuk melakukan edukasi ya. Jadi ininya di mana, di Gelora Pernikahan Vicky dan Tuba Kiara, ya kan. Ya enggak, daripada runtang-runtung ke sono kemari berdua ya. Ya kita sih seneng ya. Apalagi saya mulai 61 seneng saya ngelihat yang gitu-gitu. Rupanya yang nonton video saya kemarin yang nonton lumayan banyak, ada 43.000 tuh yang kemarin tentang ini, tentang video ini waktu ngasih hadiah itu 43.000 yang nonton. Ada yang bapak-bapak ngakunya umur 67, ada yang 55. Wah, penggemarnya Vicky lagi. banyak yang sepuh-sepuh juga. Kalau saya kan masih I'm still 27 years old ya. Saya masih 27. Ya pantas kalau membahas tentang kisah kasih Vicky Tuba. Berbahagialah Vicky, berbahagialah Tuba itu. Nah, dari yang kemarin tuh ada beberapa hikmah ya yang kita bisa petik ya. Itu jalan-jalan ke Eropa lagi itu loh. Satu ya, ini apa namanya, ada semangat besar ya, dari Vicky Naki itu apa, belajar hal-hal baru terutama bahasa. Dia belajar otodidak, sekarang belajar bahasa Turki ya, Masya Allah. Jadi ini bahasa yang keenam berarti yang dia kuasai ya. Jadi kita ingat sama ini ya, kan dia Vicky Naki itu sudah bisa bagus belajar apa Inggrisnya. Kata orang Inggris, bahasa Inggrisnya aksennya tuh bagus. Terus dia waktu ngomong bahasa Rusia, kata orang Rusia aksennya tuh bagus sekali bahasa Rusianya. Waktu dia ngomong bahasa Rumania, ngobrol pakai bahasa Rumania, kata orang Rumania asli, wah terkejut ya. Terus waktu bahasa Spanyol, ketemu orang-orang Latino, orang-orang Amerika Latin atau Meksiko, bahasa Spanyolnya bikin dia terperangah. Jadi udah Inggris, Spanyol, kemudian Rusia, Rumania, apalagi itu satu lagi itu. Ini yang keenam ya, Turki. Jadi mengingatkan kita kepada Haji Agus Salim yang pandai 7 bahasa ya, pahlawan nasional kita yang semuanya belajar otodidak ya. Satu kekurangan Vicky adalah dia tidak bisa tidak bisa ngomong bahasa Arab ya. Padahal dia hidup di negeri Muslim yang terbesar ya. Nah ini bukan satu tragedi, satu ironi ya. Dia harusnya mencoba untuk mengembangkan bahasa Arab ya, sebagai bahasa dunia, bahasa umat Islam seluruh dunia. Ini mungkin dia akan menyasar kawasan Afrika Utara. Itu biasanya ada 3 bahasa di situ. Afrika Utara, Maroko, Aljazair, Mesir. Itu tradisinya itu adalah Arab, Inggris dan Perancis ya. Nah mungkin Perancis dan Arab itu yang belum dicoba dipelajari oleh Vicky Naki. Mungkin kayaknya next stepnya akan ke situ ya, sebagai polyglot ya. Nah, jadi poin pertama dari video yang kemarin itu ada semangat besar ya, yang bisa betul-betul menginspirasi ya kaum milenial atau orang siapa saja yang menonton video itu untuk terinspirasi dan belajar hal-hal baru, terutama bahasa asing ya. Dan tidak sekedar Inggris, tapi setelah Inggris itu banyak pilihan, ada Jerman, ada Perancis, ada Belanda, ada Rusia, Rumania, Spanyol ya, atau Cina, Jepang, Korea. Itu yang pertama ya, gelombang semangat yang bergelora.
dari Vicky Naki yang kemarin kita lihat ada dalam video jalan-jalan ke Eropa, dia belajar bahasa Turki. Mungkin dia tambah semangat karena didampingi sang kekasih hati Tuba Kiara. Berbahagialah Tuba, berbahagialah siapa, Vicky Naki. Terus yang kedua dari video kemarin yang saya lihat itu sekitar jam 8 atau jam 9 itu saya lupa. Oh ya, ini video saya yang ketiga ya hari ini. Kemarin itu termasuk reaksi terhadap Vicky Naki itu video itu total 24 jam terakhir kemarin. Alhamdulillah saya ini upload 16 ya, 16 video. Jadi lebih target. Waalaikumsalam. Apa Pak? Ada masuk ya? Ya 16, jadi termasuk video-video yang ngaji, murojaah, ulang hafalan atau ziyadah belajar hafalan baru, semua itu saya dokumentasikan karena saya bikin vlog ini, bikin YouTube ini adalah konsepnya buku hariannya. Biasanya saya nulis buku harian bertahun-tahun sejak umur 17 tuh pakai pena. Sekarang setelah ada YouTube, kita bikin buku harian dengan kamera, yaitu HP ini yang baru lunas. Jadi kemarin sudah melampaui target 6 ya. Sekarang sampai setahun ke depan itu satu hari insya Allah, sejak umur saya 61 hari 29 Agustus kemarin 2022 umur saya 61, itu saya canangkan, saya target satu hari itu minimal upload 10 video insya Allah ya. Nah terus yang kedua, kita kembali ke video yang indah kemarin ya, karena penuh dengan keriangan, penuh dengan harapan, penuh dengan senyuman dari dua sejoli tadi. Itu Vicky Naki memperlihatkan ya bahwa dia memiliki semangat, bukan mau semangat, memiliki aspek internasional ya. Dia usia yang 22, dia sudah pergi ke luar negeri ya, dalam pengembangan dirinya sebagai seorang muslim ya. Jadi ada wawasan sebagai bagian dari warga kosmopolitan, warga dunia, dan dia sudah biasa ya. Memang sudah beberapa kali, pertama dulu ke Dubai, terus ke Myanmar, kemudian ke Thailand, dan ini yang keempat kalau tidak salah dia ke Turki ya. Mungkin dia akan bikin kejutan-kejutan lagi untuk beberapa masa depan, beberapa bulan berikutnya, entah kemana lagi ya. Mungkin dia akan ke Dayana di Kazakhstan. Kayaknya Dayana sudah masuk kota ya. Sudah banyak hatersnya di Indonesia gara-gara sikap yang kurang tawadhu dari Dayana ya, sebagai muslimah dari Rusia atau dari Kazakhstan ya. Nah, jadi ada yang kedua dari video itu, ada semangat internasional ya. Ada wawasan internasional. Dia sudah menjadi khas warga dunia, dan tampaknya naik pesawat sendiri, pulang pergi, terus memainkan gadget, mencari transportasi lewat Uber melalui aplikasi, kemudian nyari toko Apple Store pakai aplikasi, kemudian nyari tiket ke Turki pakai aplikasi. Ini sudah zaman berbeda ya, yang dulu mungkin generasi saya itu semuanya ngantri di loket, sekarang udah nggak ada loket. Sudah zaman digitalized ya, digitalized. Ngerti lah, aku ya nggak ngerti. Nah itu yang kedua, jadi dia meneguhkan posisinya dalam video kemarin itu, Vicky sebagai bagian dari warga dunia ya. Dan kemudian dia begitu fasih ya, menggunakan IT, alat-alat teknologi yang disediakan oleh Allah di zaman Kiwarit di abad 21. Yang ketiga, ayam suka buang kotoran soalnya di sini kalau nggak diusir. Ada ayam kecil, ada maknya. Kenapa misah sih, jadi jauh-jauhan suaranya. Terus yang ketiga itu ini ya, yang pertama tadi ada semangat belajar hal-hal yang baru kan. Yang kedua dia memiliki
sudah menjadi bagian dari warga dunia dan tidak tinggal di sebuah kampung sampai seumur hidup gitu kan. Jadi sejak muda itu sudah menjadikan dunia di dalam genggaman kira-kira gitu. Dan yang ketiga ini yang penting, dia punya penghasilan tidak daftar ke kantor ya, tapi melalui YouTube, penghasilan dari YouTube. Ini juga YouTube adalah salah satu tren baru, salah satu cara untuk mendapatkan rezeki yang disiapkan oleh Tuhan, oleh Allah untuk orang itu menjadi apa, anti pengangguran dan anti kemiskinan. Dengan YouTube itu kemudian Vicky Naki itu bisa mendapatkan penghasilan ya melalui karya-karya dia di Omid TV yang hanya dihasilkan dari sebuah kamar ya. Nah, YouTube itulah yang menjadi pesan yang kuat ya kepada penonton, kepada saya terutama dan kepada kita semua, bahwa YouTube adalah salah satu apa istilahnya profit center ya, pusat penghasilan. Dia bisa memiliki monthly income, penghasilan bulanan dengan YouTube. Karena kalau YouTube itu berkembang sebagaimana yang Vicky tunjukkan, itu dia bisa beli rumah yang tadinya satu keluarga itu masih nyewa rumah ngontrak bertahun-tahun, dengan kehadiran Vicky dan menghasilkan uang yang banyak lewat YouTube dengan channel Vicky Naki itu ya, akun Vicky Naki, maka dia bisa memberikan rumah kepada keluarganya ya, tidak lagi nyewa. Kemudian dia bisa membelikan mobil kepada adiknya yang kuliah di UGM itu, kan ada videonya itu ya, dia ngeprank adiknya yang perempuan itu dengan memberikan sebuah mobil sehingga adiknya itu terkejut ya dan terharu karena dikasih mobil sama kakak kandungnya yang baik hati itu. Terus dia juga memberikan mobil kepada mamahnya. Semua itu dimungkinkan karena dia punya penghasilan sebagai YouTuber atau sebagai vlogger. Nah, inilah beberapa catatan ya yang kemarin kita lihat dari dari perjalanan-jalannya Vicky ke Eropa bersama sang kekasih dan sang pujaan hati. Berbahagialah, tuba, kiara. Semua itu dimungkinkan lewat penghasilan Vicky Naki dari YouTube. Tampaknya sepenuhnya waktu dia memberikan hadiah iPhone yang sekitar 25 juta. Kalau di Indonesia saya lihat di Tokopedia itu jenis yang sama, iPhone 13 tuh Pro itu 19 juta sekian. Tapi kalau di sana, di mana itu, di Turki dengan mata uang lira itu kalau dikurs dikonversikan ke rupiah itu sekitar hampir 25 juta ya. Nah itu semuanya uang itu kan dari Vicky Naki semuanya, termasuk jajan di restoran, raktir si Tuba, makan zurna, terus bayarin taksinya, kemudian bayarin ferinya. Nah, kita di luar vlog itu kita nggak tahu ya apa yang dilakukan Vicky Naki. Mungkin dia, bayangan saya dia akan memberikan kejutan lagi kayaknya. Kejutan itu misalnya ya, dia ngasih kotak isinya cincin emas, kan cakep tuh. Makin seru. Apakah kemudian imajinasinya akan liar ya? Apakah Vicky Naki itu akan bertunangan? Apakah akan ta'aruf nanti keluarga Vicky Naki satu keluarga ke mana itu, ke rumahnya Tuba, meskipun Tuba belum selesai kuliahnya ya nggak apa-apa kan, tunangan dulu atau nikah dulu ya, nikah siri istilahnya, nggak apa-apa, udah sah, nanti udah selesai kuliah baru nikah beneran di Gelora Bung Karno. Kan seru tuh ya. Nah kita kombinasi atau imajinasi itu masih mungkin ya dilakukan oleh Vicky Naki dengan menggunakan vlognya itu. Jadi vlognya atau channel Vicky Naki atau HP kita itu adalah sebuah broadcast yourself ya, TV milikmu sendiri. Jadi dieksplor dan kelihatannya dieksplorasi betul itu kekuatan YouTube oleh Vicky Naki dan timnya siapa ya, Pak Emong ya, untuk menghasilkan uang dan kemudian menyebarkan manfaat dan kebaikan ke seluruh semesta. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parang YouTuber, tertuah di semesta Fasbir.
sabrun jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.